Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Renungan hari ini berjudul Kasih Setia Allah, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, dalam kegiatan penjangkauan yang diadakan gereja kami di sebuah panti jompo, seorang penghuni lansia bernama Ed menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya bertahun-tahun silam. Hari itu dia diantar oleh putrinya ke tempat itu, lalu ditinggalkan begitu saja di trotoar. Karena duduk di atas kursi roda, Ed tidak mampu berdiri untuk mengejar putrinya. Putrinya kembali ke mobil tanpa menoleh sedikit pun, lalu pergi. Padahal sebelumnya ia sempat berkata, kita akan pergi ke hotel yang bagus. Namun hari itu adalah hari terakhir kali Ed melihat putrinya. Tidak seperti banyak kisah keluarga yang penuh kasih dalam merawat orang yang lanjut usia, perlakuan yang jelas-jelas menyakitkan itu membuat Ed trauma dan masih menghantuinya dalam mimpi. Sebetulnya berabad-abad yang lalu seorang pemuda juga mengalami trauma. Waktu itu Yusuf dilemparkan saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu dijual oleh mereka kepada para pedagang yang sedang menuju Mesir. Namun Tuhan menyertai Yusuf. Di tanah asing, Yusuf berani melakukan apa yang benar di mata Allah, di rumah majikannya, maupun di dalam penjara. Ia menyadari bahwa Allah melimpahkan kasih setianya kepadanya. Meski membawa luka masa lalu, Yusuf tetap berhasil dalam segala yang ia lakukan, berkat pertolongan Allah. Pada akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin yang berkuasa di bawah Fir'aun dan membangun keluarganya sendiri. Dan di kemudian hari, ia bahkan berdamai dengan saudara-saudaranya. Pasal yang ke-45 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sahabat ODB, orang dapat saja menyakiti kita, tetapi Allah tidak akan pernah melakukannya. Meski cara-caranya dalam menyembuhkan kita mungkin berbeda dari yang dialami Yusuf, kasih setianya tetap sama bagi kita semua. Karena itu marilah kita mengikuti pimpinannya dan mempercayakan hati kita untuk dipulihkannya. Sahabat ODB, bagaimana Allah pernah menolong Anda melewati trauma masa lalu? Lalu bagaimana Anda dapat mempercayakan diri kepadanya untuk menjaga dan memulihkan Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas karya kasih-Mu yang menyembuhkanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami.
Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Jikalau
bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia